sholat, keterhubungan. Banyak orang merasa bisa sholat kan gitu ya. Padahal di dalam sholat itu ada rukun sahnya sholat. Rukun sahnya sholat itu ada imam, ada makmum. Gitu ya. Maka syarat jadi imam itu sangat berat. Yang adaan, yang sendirian itu juga berat. Yang jelas sholat itu harus ada imam, ada makmum. Nah, ketika kamu sholat sendirian, jadi imam atau jadi makmum? Nah, perkaranya di dalam sholat itu harus ada imam, ada makmum. Ya, jadi imam, ya jadi makmum. Enggak, lanjut tadi. Ada itu dua-duanya, ya lanjut tadi. Maka imam yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah ya, bukan ditunjuk oleh manusia. Hanya Kang Urip tak suruh ngimami saya, nah ini kan ditunjuk manusia. Siapa imam sebenarnya yang ditunjuk oleh Allah? Nah itu imam yang sebenar-benarnya, sesungguhnya, yang disebut Imam Mahdi. Dan imam ini tidak boleh tempat, tidak boleh benda. Banyak orang yang sekarang menyatakan berimam kepada ruh. Ruh itu tempat. Sama kayak Lauhul Mahfuz. Kiblat itu kan bukan Ka'bah, kiblat itu kan Lauhul Mahfuz. Yang pertama dibetulin kiblat dulu, baru kita berimam kepada siapa. Kan banyak di ajaran makrifat itu, kamu jangan mengaku sholat. Siapa yang sholat? Yang sholat itu Allah. Nah itu orang nggak paham. Masa semuanya dikembalikan ke Allah? Nah gitu ya. Maka kita itu harus punya imam di dalam sholat. Begitu juga di dalam sendiri kita. Shollu alaih, terhubung kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Maka kita diperkenalkan dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Itulah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbik. Jiwa-jiwa yang tenang. Di situ ada kalimat dua kan, jiwa-jiwa kan. Jadi yang terpanggil itu adalah dirimu dan cermin. Nah, cermin ini disebut sebagai imam. Jadi kalau kita sholat belum bisa beriman kepada yang saya sebutkan tadi, tidak usah sholat, percuma sholatmu. Kan gitu ya. Makanya saya belajar lama itu ya mendalami itu. Itu pertama. Yang kedua, kita punya rumus mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Ya. Bahwa Tuhan itu tidak bercampur dengan sesuatu yang baru, berdiri dengan sendirinya. Maka kita dikenalkan dengan istilah mi'raj. Nah gitu. Seperti Nabi ya. Nabi itu tidak pernah sendiri, selalu bersama sosok yang lain, yaitu yang disebut Jibril. Keistimewaan Nabi selalu bersama Jibril. Jibril pernah menjadi seorang pemuda, nah, dia menempelkan tumitnya, ya, menempelkan dengkulnya dengan Rasulullah dan disaksikan oleh majelis. Berarti Jibril itu sosok. Nah itu bisa dijadikan imam. Imam itu justru orang yang terjeda, ya, yang mendapatkan sir atau petir itu atau asror, itu orang-orang yang terjeda. Jadi orang-orang yang blank. Jadi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dari Jibril, nah itu Allah mendatangkan ke Jibril dulu. Nah ketika wahyu datang ke Jibril, Jibril itu blank, nggak ngerti. Karena rumus mukhalafatul lil hawadis, Allah mau hadir, sirullah mau hadir ke tempat yang sudah
tidak ada siapapun. Itu yang dinamakan suwung. Kita diperkenalkan suwung itu untuk menghadirkan Allah, sarana untuk singgasananya Allah, mustawa. Nah, ketika hadir itu tadi, yang merasakan sirullah, yang merasakan kalamullah, itu orang yang di hadapannya, Nabi Muhammad. Itulah gunanya talqin kepada orang yang lebih mengerti. Jadi semuanya saya sama Ustadz Sera-Sera, saya talqin. Jadi Ustadz Sera-Sera ini nanti akan hadir sirnya dari Allah. Tapi Ustadz Sera-Sera nggak ngerti, nggak menyadari. Dan itu rumus kodrat itu. Maka jika orang merasakan Allah di dalam dirinya, berarti belum. Tapi kalau merasakan hadirnya sirullah ataupun kalamullah tadi melalui pantulan, melalui orang yang ditalkin di depannya, nah itu baru. Terkecuali seperti Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa yang bersama Khidir. Terkecuali dirimu sudah mengenal yang dinamakan as-suhbah, ya, atau yang dinamakan saudaramu, saudara empat. Nah, kita punya kakak. Nah, kakak itu jadi imam boleh. Nah, siapa yang sudah menemukan jiwanya yang sudah bisa menjadi imam, itulah yang disebut Imam Mahdi. Imam Mahdi itu gelar dari Allah. Beda kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali itu gelar dari manusia. Ya, min ba'di ismu Ahmad, Ahmadi, Mahdi. Itu jiwa. Jiwa itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah kakakmu. Sosok ini jiwa. Dan yang ketiga semua adalah adikmu. Ada yang bilang kakang kawah. Jadi sebelum janin keluar, air ketuban itu kan keluar duluan. Nah itu sosok itu. Hari-hari ya, di hari-hari itu sosok. Getih, darah, sosok. Tali pusar, sosok juga. Nah jiwa yang 4 ini kalau sudah ngumpul dan kamu kenali, boleh kamu tidak menggunakan cermin yang hidup atau cermin yang zohir atau melalui mursyid. Karena kita sudah mengenal, nah, siapa yang jadi imam kita, siapa yang baca Yasin, kan gitu ya. Kalau mau zikir la sautin wala khurfin atau zikir sir, ya amati napas ini. Napas ini sir sudah, tidak bersuara, tidak berhuruf. Karena napas ini berzikir kan, keluar masuk. Nah, ketika kita belum bisa mengenal jiwa kita yang menjadi imam kita itu tadi, ya kita harus menggunakan orang yang dituakan. Saya sama Kang Urip talkin saya itu kalau pergi ke sesepuh bini sepuh, saya minta talkin, ya, agar merasakan sirullah yang hadir di dalam diri beliau. Kalau itu bukan rumus, ngapain diciptakan ya? Itu kan ilmu tauhid, mukhalafatul lil khawatis, qiyamu bi nafsi wadaniyah. Di sini kan saya mengajak kalian merenung gitu loh. Apa sih yang sebenarnya sholat? Ya? Apa sih yang sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan? Sirullah. Ustadz Sera-Sera ini kan apal gimana zikir sir, zikir zawareh, yang seluruh tubuh berzikir Allah, ya kan? Dan kita ditambahkan visual, terkadang itu cuma berapa detik ya,
melihat semuanya Allah, itu kan visual. Berarti tubuhmu sudah berzikir Allah semua, ya, detak jantung, denyut nadi, ini namanya zikir jawar ya. Tapi bagi kita pelaku hakikat itu semuanya ujian, bukan karomah, ujian itu. Karena kita mengetahui bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun, apalagi tulisan. Kita diperkenalkan laisa kamislihi, tidak menyerupai apapun, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bernama. Maka di dalam kesufian disebutlah dengan sebutan aku, inani anak Allah. Allahnya sudah diganti, huwallahul ladzi la ilahu, ya, diganti dengan hu menunjuk kepada dia. Dia siapa? Dia yang rahasia itu, yang menyatakan dirinya aku, bukan Allah lagi. Kalau Allah kan bernama. Nah, di sini makanya banyak merenung kan gitu ya. Aku sholat, apa aku bisa sholat? Padahal rukun sahnya sholat itu harus ada imam di dalam sholat saya. Terus kiblat saya kemana? Kalau masih ke Mekah, ke Ka'bah, ya belum tahu kiblat. Kiblat, sebenar kiblat itu kan Lauhul Mahfuz. Semua data memori di situ, itu kiblat. Ya, makanya saya juga belajar ini, masih menyelami melalui orang-orang yang dituakan, pini sepuh. Tidak hanya orang-orang yang sejalan, ya, sefrekuensi. Saya mencari orang-orang yang dituakan. Saya ingin bertemu Caman, ya, Ustadz Sera-Sera, Mbak Urip, semuanya yang di sini, ya, Keket. Saya akan cium tangan kalian. Saya minta talqin kepada kalian. Talqin itu bukan baiat loh, ya. Bedakan antara talqin dan baiat. Kalau baiat itu Allah sendiri yang membaiat. Yaitu ketika Allah hadir, tapi kamu tidak merasakan apa-apa. Itulah baiatnya Allah. Tapi yang merasakan pantulan. Makanya baiat itu kan harus dua. Ini disebut bersaksi. Kalian mengucap asyhadu alla ilaha illallah, harus ada yang di hadapanmu. Tidak bisa bersendiri. Yang dinamakan pantulan cermin atau as-subah dalam tasawuf. Ya. Oke, silakan. Yang lain. Silakan yang lain. Tanggapi apa, bertanya, apa menambahkan? Oke Kang Waskito, ternyata kan bener kan gitu Kang. Bicara Habibullah itu cuma satu Kang. Makanya sempat Mas, siapa yang ngaku Habibullah? Nggak ada yang berani Kang. Nggak ada satupun itu manusia itu Kang. Saya tanya itu Kang. Oh, jadi paham Kang, ternyata banyak lautan airnya asin semua, ternyata ada di bawah air asin itu sumber yang gak asin itu Kang. Dan itu kelihatannya itu budak, sesudah diselamin sangat bening sekali itu Kang. Itu real, monggo lanjut Kang. Yang lainnya silakan. Itu realnya tidak hanya di hakikat tentang keyakinan, realnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya itu punya teman di Banyuwangi, di Terawangan kalau nggak salah itu namanya apa ini, pantainya ini. Dulu tuh saya kalau mau mencari obat ke beliau, dia itu nggak pakai alat, menyelam ke dalam pantai itu sampai ke dasar laut,
dan dia mengambil jamur yang nempel di karang-karang. Tapi masalahnya jamur itu ada yang racun, ada yang menjadi obat. Nah, keluar itu bawa setengah karung beras itu ya, yang 25 kilo itu. Itu saya beli 500. Nah, akhirnya saya jemur, saya deplok, ya, saya tumbuk, saya bungkusin seperti anak sumang itu. Itu mengobati penyakit apapun. Sampai dibuktikan orang Jerman dia kena AIDS, ya, minum ramuan itu dan sembuh. Alhamdulillah sembuh, suami istri. Kalau orang luar tuh kalau pengobatan tuh pakai perjanjian, soalnya dia datang jauh-jauh. Perjanjian, ketika dirawat di sini, semua biaya saya yang nanggung kalau nggak sembuh. Dan yang mengecek penyakitnya nanti itu harus dokter pribadinya, bukan dokter umum gitu, atau dokter yang dari saya, tidak, dokter dia. Makanya dapat seminggu, dicek, hilang itu HIV. Akhirnya saya dibayar. Ketika dicek nggak hilang, semua biaya transportnya, pulang pergi, hotelnya saya yang bayar. Tapi karena saya yakin ya, dan sudah saya coba kemana-mana, nah itu yang dia ngomong nambah urip itu bener. Garam pun ada garam kristal, jadi garam ini tidak asin, tapi bisa menjadi obat. Nah, garam itu nempel di jamur-jamur tadi, justru itu yang menjadikan obat. Ya, itu luar biasanya Allah ya, menyembunyikan sesuatu yang. Nah, saya itu kan habis juga keluar dari penjara. Sebetulnya Allah itu menunggu kamu di tempat-tempat yang kamu benci dan kondisi yang kamu benci. Kayak sakit, siapa yang rindu dengan sakit? Tidak ada. Tapi justru Allah menunggumu di situ, mau menyampaikan rahasianya di situ. Kamu nggak salah, nggak berbuat apapun, tiba-tiba di penjara. Siapa yang mau masuk penjara? Adakah yang bermimpi? Ya, mimpi aja untuk masuk penjara, tidak ada. Saya masuk. Justru saya di situ menemukan. Semuanya itu saya temukan di penjara. Tentang hakikat-hakikat ini. Karena rahasia ya. Allah menunggu di tempat-tempat yang kamu benci dan kamu yang tidak sukai. Masalahnya di situ, orang-orang tidak mau menunggu di situ. Oke, lanjut. Subhanallah. Abah, pemahamanku kan tipis-tipis tentang sholat wusta. Mohon dikuatkan lagi, bah, tentang sholat wusta, bah. Ya, ini secara akademis, secara kurikulum apa secara perjalanan ya. Saya lebih suka menjelaskan sesuatu itu secara perjalanan. Perjalanan pasti. Secara mutiara yang Secara didapat apa? oleh Abah aja. Jadi sholat wusta itu sebetulnya sholat yang tidak berkaitan dengan waktu, ya, yang tidak terkait dengan waktu. Artinya, ya ini sholat. Kita begini ini sholat. Sholat itu kan terhubung. As-shollu ya. Aqimis sholah ya. Tegakkan keterhubungan li zikri. Li zikri ya dengan nafas tadi, karena zikir itu nafas. La sautin wala hurfin ya. Masuk, keluar. Masuk ini ada yang dibawa. Maka hidungmu rasanya dua itu kan ada yang untuk masuk, untuk keluar sebetulnya. Rahasia di situ, lubang dua ini.
Ada yang dibawa masuk, masuk itu membawa nur. Nah, nur ini menyentuh darahmu. Akhirnya terbukalah namanya rahasia tadi. Nah, yang dihembuskan ini bermanfaat ya bagi tumbuhan. Dihembuskan ini sebetulnya kan racun. Ya, O2 dan CO2. Jadi rumus lagi. Kalau kita ingin belajar mengabdi kepada Allah, wa nahnu abidun kan, ya kita harus merasakan sibghatullah, celupannya Allah. Baru kita bisa wa nahnu abidun. Dan kami abid mengabdi. Nah, mengabdi itu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Maka Kak, rumusnya itu pertama, kamu harus kembali mengejar gitu. Makrifat itu mengejar. Ini punya siapa? Nah, itu orang makrifat. Pertama kali orang makrifat yang dilakukan itu seperti napas ini. Dia harus sadar napas ini punya siapa. Kamu ini cuma bejana, wadah sementara. Kamu itu seperti pipa, ya, yang dialiri air. Nah, apakah pipa itu bisa mengakui bahwa air itu punyanya? Tidak bisa. Pipa itu cuma dilewatin air aja. Seperti napas juga begitu. Napas punyanya Allah. Energi ini punyanya Allah. Nah, kita harus menyadari itu dulu, orang marifat. Nah, ketika kita menggunakan sesuatu yang bukan punya kita, maka jangan ikut mengontrol. Ya, kebanyakan kita ikut mengontrol. Lebih baik tidur kan gitu ya. Orang tidak mengontrol napas itu ketika tidur. Dia alami, mengalir apa adanya. Nah, kunci marifat di situ. Ya, mengetahui ini kepunyaan siapa. Nah, di situ marifat. Maka sholat wusta itu kita diperkenalkan bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa. Apa yang mau dipersembahkan? Ya. Apa yang kamu mau persembahkan kepada Allah? Kita tidak memiliki apa-apa. Semua miliknya. Maka diperkenalkan dengan nama sholat wusta tadi. Supaya kita sadar. Nah, itu ya. Nah, masalahnya ketika Allah hadir, Allah itu hanya ingin dikenali oleh bagian dari dirinya sendiri. Nah, itu namanya kun. Kan gitu ya. Allah ketika ingin dikenali dari dirinya sendiri, itu namanya kun. Nah, fayakun itu sistem. Adanya semesta ini, adanya kamu, adanya agama, adanya santri, adanya salik, itu karena fayakun. Nah, fayakun itu sistem. Kalau ingin belajar tauhid, ya belajar kun. Ya. Allah wujud, kita bakok, mukhalafatul lil khawatis, qiyamu binafsi wadaniyah, itu kunnya Allah. Kalau kun kepunyaan Allah, masa kamu mau menghakinya? Saya ini bakok, saya ini wujud. Nah, orang marifat tidak berani ngomong begitu. Wujud, bakok, kidam. Karena itu punya kun. Kamu cukup di fayakun, maka diperkenalkan dengan Nur Muhammad tadi. Itu sholat wusta, ya. Mohon maaf kalau tidak sama, dan nggak harus diikuti ya. Jadi ilmunya Allah itu jangan diwadai. Ilmunya Allah itu luas. Terima kasih Pak De. Terima kasih semuanya. Ya Get, makanya katanya siapa? Bukan Maha Guru ya. Siapa kamu tadi manggil hostnya itu? Bunda. Ya intinya host ya.
Pas itu bilangnya harus tahu diri dulu, Get. Sebelum sholat itu harus tahu diri, syahadatnya dibetulin. Wusto itu sholat, ada yang mengatakan sholat asar. Artinya sudah tidak ada bayangan. Sebenarnya bayangan sama yang wujud itu sudah tunggal, sudah satu kesatuan. Baru ketemu sholat wusto. Atau di kajian lain, di kajian usuluddin itu namanya sholat daim dan lain sebagainya. Itu Get, prakteknya gimana? Bisa nggak sholat wusto? Kalau belum kenal diri, Get, nggak akan bisa mengenal namanya jiwa. Kita nggak akan bisa kenal diri kalau belum bisa menundukkan dirinya sendiri. Masih memilih enak nggak enak itu. Apa yang tidak kita suka itu malah diajar kita, diajar langsung. Kalau sudah bisa nerima itu semua, nanti baru ningkat ketemu namanya jiwa. Ketemu jiwa kalau nggak ditundukkan, ya kita itu ya masih merasa-rasa tadi, nggak akan bisa mengenal namanya jiwa. Sebelum kita bisa menundukkan jiwa kita sendiri, gejolak-gejolak nafsu, gejolak-gejolak yang muncul di dalam keseharian kita itu harus kita tundukkan. Tanda-tandanya kalau sudah bisa menundukkan, nggak ada yang nggak enak itu loh, semua itu enak. Nah kalau sudah semua itu dirasakan enak, nyaman, nggak ada apa-apa, berarti jiwanya sudah tunduk, otomatis rohnya itu akan kelihatan. Nah itu namanya lebur. Kalau sudah terbukanya hijab, ketemu Tuhannya, maka ya lebur. Kalau sudah lebur itulah wustonya jalan. Nah nanti Allah yang memperkenalkan dirinya. Hamba bisa nggak kenal Allah? Ya nggak bisa. Kalau kita merasa kenal Allah berarti belum kenal. Jadi betul yang disampaikan Abah itu sangat detail. Ini namanya ilmu lahu gitu loh. Kata Ma Guru begitu, Get. Panggilnya Ma Guru biar kita lebih akrab. Subhanallah, makan siang hari ini saya beda, lauknya beda dan tambah kenyang. Alhamdulillah. Lanjut kawan-kawan lainnya. Mau nanya, boleh nanya ini Pak? Itu nafas itu kita yang jaga apa nafas yang jaga Pak? Halo? Tes? Ya. Ya. Tadi saya ceritakan, kembalikan kepada yang punya. Nah, kan bukan kita yang punya nafas. Jangan menghaki, termasuk menjaga, mengontrol, mengendalikan itu sama aja. Makanya cukup diamati aja. Karena bukan kita yang punya nafas. Tapi kan kalau kita tidur itu Pak, nafas kan nggak tidur-tidur itu Pak. Nafas kan nggak tidur-tidur. Ya justru itu kan dia mengalir apa adanya. Ketika kamu bangun, kamu sudah mengontrol nafas. Lah, iya maksudnya berarti nafas yang ngejaga gitu kan? Jadi berarti nafas yang ngejaga. Iya. Bagian dari hayat kan, nafas itu. Hayun. Yang hidup ya? Ya. Jadi begini saudaraku ya, kita ini sebetulnya seperti uang logam. Nah, uang logam itu punya dua sisi ya. Uang logam itu punya dua sisi yang harus kita seiring sejalan. Nah, jadi satu sisi uang logam itu anggaplah kita ya, anggaplah saya ya. Nah, uang logam itu saya, ada dua sisi di situ. Ada dua sisi, ada gambar yang berbeda. Nah, sisi yang pertama itu yang disebut kemahlukan. Nah, sisi yang di baliknya itu kehambaan. Jadi kalau kita bertuhan secara kemahlukan, ya kita mengenal dengan yang disebut kholik. Kan gitu ya. Kholik itu kan sifat. Makhluk itu juga sifat. Kholik itu sifat Allah yang tinggi, makhluk sifat Allah yang rendah. Tapi yang dinamakan tinggi rendah tadi, dua sifat tadi itu, ketika di hadapan Allah dia menyatakan sama, nggak mau.
Kan gitu. Sama antara tinggi dan rendah, antara khalik dan makhluk itu sama. Nah, ini sisi kemakhlukan. Maka kita mengenal Tuhan atas apa? Atas ciptaannya. Ya, kita bersyukur, bersabar. Itu makhlukan semua. Dan kita menikmati ciptaannya, kebesaran, keagungan ya semesta ini. Nah, itu mengenal Tuhan secara kemakhlukan. Nah, ketika uang itu dibalik lagi di sisi kehambaan, nah, kita sudah tidak mengenal secara kemakhlukan. Kamu bukan makhluk, hamba. Ya, itu disebut wa nahnu abidun. Di sini kita mengenal Allah secara laisa tadi. Kita mengenal dengan sebutan meliputi. Nah, meliputi itu melampaui kan gitu. Melampaui kemakhlukan tadi, bukan menafikan kemakhlukan, tapi melampaui. Nah, itu dinamakan meliputi. Kita merasa terliputi kehambaan tadi. Jadi tidak lagi mengenal secara sistem. Nah, kemakhlukan tadi fayakun sistem. Tapi kalau sudah mengenal hamba, mengenal kunnya Allah. Jadi disitulah disebut fana kan gitu ya. Nyap. Yang ada cuma kunnya Allah. Allah dengan sifatnya, Allah dengan nurnya, Allah dengan af'alnya. Nah, di situ kunnya Allah. Nah, kita mengenal secara hamba. Hamba itu menyatakan dirinya nggak ada. Nah, dirimu nggak ada itu yang disebut suwung. Ya, keadaanmu yang suwung kosong justru mengadakan keberadaan Allah. Yang disebut mustawa itu ya, arsistawa. Allah bersama bijaksananya, namun nggak bisa disaksikan oleh kita. Ya, nggak bisa disaksikan oleh Allah. Maka tugas hamba itu adalah ya, gimana? Ya gimana? Hujan di sini ya nggak jelas ya. Ya berarti yang meliputin di diri kita itu ya nafas itu ya? Ya itu bagian dari kunnya Allah. Wa idza sawaituha nafahtu kan. Nafah yang dihembuskan. Ya belajar paling dekat itu nafas. Ya, nanti dilarikan lagi ke nyawa, ya. Masuk lagi kepada hayat, masuk lagi kepada rasa, masuk lagi kepada sejati. Nah, sejati ini disebut nur. Periode kita hanya sampai kepada nur, yaitu Nur Muhammad. Sudah selesai di situ. Nanti kehidupannya Allah ini berlaku, kita nggak tahu apa-apa. Makanya ketika sudah duduk di situ, kalian bertanya bagaimana itu ini nggak tahu apa-apa saya. Unkenon ya. Kalau masih tahu berarti bukan hamba, masih kemakhlukan. Nah itu rumus itu ya. Kita harus menyadari di mana sisi kemakhlukan kita dan di mana hamba. Kalau bicara hamba ya fana. Apa sih namanya fana itu? Fana itu adalah mati di dalam hidup. Ya sekarang kamu hidup ini lo belajar mati. Nah itu yang diajarkan Nabi kan. Antal mutu qoblal maut. Itu disebut fana. Nah baka itu apa? Baka itu kamu kekal di dalam kematian itu. Maknanya di situ. Jadi ketika kamu hidup tidak menunggu mati alami, kamu mati. Nah, kamu kekal di situ disebut bako. Kan gitu. Nah, bakoknya ini bukan bakoknya dirimu, tapi bakoknya Allah. Allah sudah terbebas dari itu tadi ya, mukhalafatul lil khawadis, dan dia qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Maknanya di situ. Nah, kita bisa merasakan hanya melalui pantulan.
Kalau di dalam dirimu ya itu melalui pantulan kolbu. Maka disebut kolbun mukmin baitullah. Nah, kolbu itu tempat bukan sosok. Kan gitu. Nah, yang menempati kolbun itu yang disebut jiwa. Yang dipanggil oleh Allah. Jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Maka di situ Allah memanggil rodiyah, mardiyah. Rodiyah itu orang-orang yang ridho. Umpamanya saya yang ridho kan gitu ya. Maka Allah hadir. Karena saya ridhonya fana tadi menjadi hamba. Hancur. Nah, mardiyahnya itu orang yang menikmati di depan saya. Seperti Ustadz Sera-Sera. Nah, beliau mardiyahnya. Nah, dua-duanya ini dipanggil. Ya. Dipanggil oleh Allah radiyah dan mardiyah. Dirimu dan cermin. Nah, ini contoh gitu loh. Tetapi sebetulnya yang dipanggil itu adalah dirimu dan jiwamu tadi. Maka disebut jiwa-jiwa yang tenang, dua jiwanya. Radiyah mardiyah itu yang dipanggil oleh Allah. Maka kita dikenalkan masalah nur, ya. Nur itu dimisalkan apa sih? Kamiskatu fiha misbah. Ya. Sebuah ruangan ya. Ada yang bilang sebuah dinding, ada yang bilang sebuah kaca. Tapi misbah tidak tembus. Makna tidak tembus itu apa? Ya banyak yang salah tafsir di sini. Tidak tembus itu tidak boleh dimasukin siapapun. Maknanya di situ tidak bisa ditembus siapapun kecuali Allah itu sendiri. Tuh. Ya. Itu makna yang misbah tadi. Nah, banyak yang menyatakan kalbu. Kalbun mukmin itu Allah. Maka ketika kita bercermin itu, apakah di balik cermin itu bayanganmu? Bukan. Ketika kamu bercermin dan tidak bisa melihat apa-apa di dalam cermin, itulah dirimu yang fana. Itulah yang baru disebut hamba. Karena dengan ketidaktahuanmu, dengan bayanganmu sendiri, kamu tidak bisa melihat apapun di situ. Disitulah sebetulnya Allah hadir. Sirullahnya hadir. Ketika kamu bercermin masih bisa melihat dirimu kemahlukan. Ketika kamu bercermin tidak bisa melihat bayangan di situ, itu yang dinamakan kehambaan. Fana. Monggo, yang lain, lanjut. Terima kasih Pak De, terima kasih Pak De. Silakan rekan-rekan yang lain menyimak saja, saya menyimak. Makasih. Ternyata gini ya Pak Swastito, mati sak jroning urip. Ternyata yang hidup itu kan yang di dalam kan. Monggo lanjut Pak De. Mana ada kalau nggak ada yang hidup bisa bergerak ya Kang ya. Enggak deh. Faktanya itu namanya napas saja di dalamnya ada intinya, ada penggeraknya kok. Lanjut Pak De, monggo. Ya, dua sisi tadi ya, seperti mata uang logam yang punya dua sisi. Itu yang dinamakan syariat dan hakikat. Tidak bisa dihilangkan gambarnya salah satu, tidak bisa. Nggak bisa disebut uang logam. Ya. Makanya harus dia berpunya gambar dua sisi itu tadi. Nah, dua sisi yang selalu bersamaan dan kekal ini
Inilah yang disebut ma'rifat sebetulnya. Ma'rifat itu orang yang tidak memenggal-menggal lagi antara syariat dan hakikat. Ya, kita memang dualisme ya, zahir batin, malaikat, iblis. Ya. Karena apa? Karena kita dicipta dari fayakun, dari sistem tadi. Sistem itu memang sudah dualitas. Jadi ada yang belajar tasawuf itu tidak bisa dengan dunia. Tapi kenyataannya kamu hidup di dunia. Ya. Tidak boleh menolak. Tidak boleh menafikan. Kalau tasawuf itu urusannya akhirat aja ya. Ya bagaimana justru kita mempersembahkan dunia kita kan gitu. Bagaimana kita membawa dunia kita ini. Jadi posisi mata uang tadi. Kenapa pemerintah nggak menciptakan tuh sih? Uang kertas pun ya dua sisi. Ya itu memang dualitas itu tidak bisa terpisah dari dirimu. Tapi bagaimana kamu mempersembahkan dualitasmu tadi? Ya, supaya nggak lecet uang kertas itu, ya. Nggak lusuh, nggak kusut, nggak. Jadi jangan bicara syariat, hakikat yang dipenggal-penggal itu. Ya semuanya seiring sejalan. Maka kenal jiwa, kenal roh. Ya, jiwa ya roh juga, karena bagian dari yang disebut nur tadi. Allahun nurus samawati wal ard. Itu masalah nur. Nurnya dimisalkan kan gitu ya, sesuatu yang tidak bisa ditembisi. Ya, kecuali Allah dengan nurnya itu, maka disebut nuran ala nurin. Nuran itu nurullah, nurin itu nur insan. Belum ada periode Nur Muhammad. Di surat An-Nur 35 itu Nur Muhammad belum ada. Masih di alam ruh. Betul itu Kang, makanya rahayu itu tadi itu Kang. Pertemuan Nurullah dan Nur Insan di alam ruh itulah yang disebut Al-A'raf 172. Wa asadahum, kan gitu ya. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Nah, karena ada sahidna, maka terjadilah Nur Muhammad, ya. Maka sekarang ini di periodemu gak ada Nurullah dan Nur Insan. Karena pencapaianmu hidupmu ini sampai Nur Muhammad. Periode Nurullah dan Nur Insan itu sudah selesai di alam ruh tadi. Ya, yang alastu birabbikum itu. Sekarang periode Nur Muhammad. Zahirnya Nur Muhammad, batinnya juga Nur Muhammad. Sama-sama Nur Muhammad. Monggo lanjut. Iya, informasi untuk wilayah Surabaya sekitarnya hujan ya. Ini tadi soalnya bahwa Siko membuka langit ya, jadi langsung turun hujan. Iya. Nanti terbang lagi ke India, Jaman. Mau terbang ke India lagi nggak? Nanti malam kita ke India, ntar malam. Iya. Tapi Jogja dan sekitarnya itu cerah ini Kang. Jakarta juga cerah. Jakarta Timur sekitaran Jakarta cerah. Makanya Kang Waskito ya, makanya kalau ditanyakan masalah, lah itu kan belum ada nama. Cuma cahaya itu pun ada karena ada yang hidup tadi toh Kang. Makanya orang dulu itu cuma bilang rahayu. Kan ke situ Kang. Makanya kan di situ kalau jajikan Majusi, Nasrani atau Yahudi atau sekarang bertambah kitab kan begitu Kang. Nah itu kan tentang menuhankan semuanya itu. Ada yang menuhankan utusan, ada yang menuhankan. Nah makanya diajak menyelam.
lanjutkan Mas Vito. Kalau udah ketemu, ya itu Kang. Sumber mana semua asin, sumber mana semua asin, udah tawar. Nah itu baru jadi Istilah gini, Bro. Ada istilah memayu hayuning bawono kan gitu. Nah, bawono itu kan semesta ini. Alam semesta ini bawono. Nah, rahayu itu masuk di hayuning, hayu. Nah, sebetulnya kalimat rahayu itu kita menyaksikan nur ketemu nur. Ya. Nuron ala nurin tadi. Yang menyaksikan Nur Muhammad. Maka assalamualaikum ya ayuhan nabi kan gitu ya. Allah memberi salam kepada nabi. Nah, nabinya yang aneh itu tadi menyatakan ya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka memayu itulah Nur Muhammad. Nah, di situ memayu itu memanusiakan manusia. Nah, itu Nur Muhammad itu memanusiakan manusia. Tapi kalau sudah bicara hayu hamba tadi, nah, justru memanusiakan manusia itu Nur Muhammad itu masuk kepada kemahlukan. Nah, kalau sudah bilang hayu hayat, ya, nah, itu masuk kepada kehambaan tadi. Semuanya lenyap kan gitu ya. Maka yang dikenali cuma Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad tadi. itu kan pertemuan Nurjati sama Nurjani itu, ketemu Allah Ahad itu. Ya begitulah Kang. Kalau udah masuk sendiri kan enak. Downloadnya sendiri toh Kang. Ayo sendiri. Monggo. Ayo Makanya saya itu Kang ketemu pohon pinus, pohon pinusnya jadi Tuhan. Ketemu gunung, gunungnya jadi Tuhan. Ketemu batu, batunya jadi Tuhan. Banyak Tuhanku. Ketemu laut, lautnya jadi Tuhan. Ketemu pohon pisang, tiba-tiba pohon pisangnya berubah jadi Tuhan. Ngeri-ngeri juga ya kalau gitu ya. Ketemu Kang Urip, Kang Urip jadi Tuhan. Tebak tak mintain duit nggak dikasih ya? Ya pertanyaannya maaf nih, jadi ketemu Tuhan kok jadi ngeri itu gimana itu Bang? Iya ngeri ya, jadi Tuhan semua dia. Jadi Lagi dicari-cari. kalau saya gini Kang Gil, kalau saya nih memang Tuhan saya Kang Urip. Saya itu kalau mengabdikan sama Kang Urip kok, tuh ngasih empan ayam, ngasih pupuk tumbuhan, wewe sama orang lain. Nah itu kan saya menghambakan diri saya ke Kang Urip itu Kang. Karena tanpa yang hidup di dalam napas itu, mohon maaf Bang. Tapi kan di situ jelas hanya sedikit yang tahu tentangku kan gitu Kang itu ada. Ada tahu ayatnya itu Kang Mas gitu. Nah, jadi harus ditelusuri. Apakah benar nih kita itu ke siapa? Masalahnya ini kan Tuhan itu gak enak, jangan bilang enak ya. Makanya Kamu benar. tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, jauhi orang-orang terdekatmu. Gak enak ketemu Tuhan itu. Harus siap itu. Karena Tuhan menunggu di tempat-tempat yang tidak kamu sukai. Ya, kamu ditinggal istri, kamu gak sukai itu, tapi Allah menunggu di situ. Gak enak ketemu Tuhan. Ngapain ketemu Tuhan kan gitu. nangis ditinggal keluarga ini Kang. Sendiri Kang. Ayo lanjut Kang Mas Vito. Banyak ingin yang bertemu Tuhan, tapi nggak mau resikonya kan. Ya, kalau di Jakarta nih belum hujan.
Mohon siraman dari rekan-rekan aja itu yang udah hujan itu. Dari rekan-rekan aja itu yang udah hujan itu. Dikira enak gak ketemu pohon pisangnya jadi Tuhan, ketemu gunungnya jadi Tuhan. Dikira enak gak? Kalau lapar pas ketemu pisang enak, Kang. Hujan itu kalau Surabaya namanya telanjang, Bang. Orang dihujani itu ditelanjang. Hanya kalau Tuhan itu tidak bertempat. Artinya begini, makanya Tuhan tidak bertempat itu ada tauhid yang dinamakan qiyamu binafsi, pola pasuk bil khawatis kan gitu ya. Artinya itu tidak bertempat. Tidak bertempat itu tidak bersinggungan dengan sesuatu yang baru. Justru tadi ketika Allah hadir pada dirimu hancur. Nah, itu artinya Tuhan tidak tempat. Abang Waskito ya, saya serius. Tadi abang berkata Tuhan. Namanya doubling. Berkata Tuhan Doubling. Ya, saya tadi sedikit melirik ke abang tentang ketauhidan abang tuh, ya. Jadi ada bahasa di sini, Bang Waskito ya, karena mulut badan binasa. Abang sepakat itu? Ya, berarti apa yang kita kalamkan itulah penyampaian kita, ya. Sepakat? Nah, sekarang saya mau tanya ke abang, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Di situ apa? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang ada itu hanya Allah, Tuhan tiada, kan begitu. Nah, ini saya ambil dasar dulu. Abang selalu berkata Tuhan. Sedangkan abang sudah berjalan di tentang ketauhidan tuh, tentang narasi abang, ya yes oke lah ya. Muhammad dan Rasulullah, ya. Itu syahadatnya Muhammad. Sekarang syahadat abang mana tuh? Kita masuk di situ dulu Bang ya. Silakan Abang Waskito. Ya, ini tentang syahadat. Saya tadi sudah nyinggung kan. Syahadat itu harus bertatap muka ya. Saksinya saksi beneran kan. Bukan hanya saksi ucapan kan gitu. Sekarang saya kulik kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Yang diartikan tiada Tuhan selain Allah. Sebetulnya ini hubung dengan innani ana Allah, la ilaha illa ana. Jadi yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu bukan dirimu. Karena di situ diartikan tiada Tuhan selain aku. Aku Allah. Jadi yang mengucap siapa? Ya. Yang mengucap ini siapa? Yang mengucap itu yang disebut nur. Ya, Allah nurus samawati wal ardh. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu yang disebut syahadat Rasul. Karena yang mengucap utusan. Ya, diutus untuk menjadi aku tadi, innani ana Allah la ilaha illa ana. Maka kamu belum bisa dinamakan sholat ketika belum bisa menyatakan la ilaha illa ana. Belum mengenal aku tadi, belum mengenal jiwa tadi. Justru wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu syahadat tauhid bagi saya. Karena sudah menjadi nama. Nah, Muhammad itu ya Allah sendiri. Artinya di situ kita sudah bersahadat dengan sudah bersahadat. Yang lain bertanya, tapi yang bertanya yang berbobot ya, beliau ini secara keilmuannya dalam betul. Yang bertanya berbobot.
sekarang saya bisa bertanya lagi abang ya. Tadi abang mengatakan, saya ambil poin ya, dikatakan arti makna ya. Dengan arti makna bahwa sesungguhnya apakah yang ada di alam nyata ini apapun itu, apakah disebut mati? Mati dalam keilmuan atau mati dalam sesungguhnya? Coba abang jelaskan. Ini rujuknya tentang tauhid loh ya. Ya, maknawi ya. Apa sih yang disebut maknawiyah? Maknawiyah itu dirimu. Nah, kalau bicara ma'ani baru kepada kun Allah. Jadi maknawiyah itu kamu hanya bisa menggunakan makna aja. Kamu hanya bisa menggunakan efeknya, manfaatnya aja. Gitu. Jadi matinya kamu itu seperti pipa air itu. Tahu pipa air ya? Pipa air ledeng atau pipa air apa. Gitu. Nah maknawiyah itu ya air itu sendiri. Air itu maknawiyah. Nah pipa ini tidak bisa artinya mengontrol atau menghakim air tadi. Air ya dikontrol oleh dirinya sendiri. Nah, kita bisa merasakan hayat ini ya karena dialiri air tadi. Nah, ketika air tidak ada di dalam pipa air tadi, aromanya, membekasnya air tadi yang nempel di pipa, itu disebut makna, maknawiyah. Jadi belajar makrifat itu kita kembalikan dulu, ini bukan punya saya. Jangan sok mengatur, ya. Jangan sok mengontrol, apalagi menghaki, ya, yang bukan kepunyaanmu. Ya. Tadi saya contohkan napas tadi. Napas itu seperti air itu juga, bukan punyamu napas. Jadi berhentilah kalian yang meditasi masih mengontrol napas, ya. Jadi napas itu ya seperti orang tidur, biarkan dia berjalan alami. Jangan dikontrol, jangan ditahan. Maka ada nafas, anfas, tanafas, nufus. Itu sebetulnya pergerakan alami. Nggak kalian suruh bertahan, dia nanti bertahan sendiri. Ya. Ada yang bertahan, tanafas itu bertahan ya. Ada bertahan di rongga. Ya. Ada bertahan di puser. Itu bergerak sendiri, tidak dikendalikan oleh dirimu. Nah itu aja, belajar di situ dulu. Ya, nafas itu pelajaran paling dekat. Allah itu tidak jauh, tidak kemana-mana, makanya jangan dicari. Ya, disadari. Nah, kesadaran itulah sifat kolbu. Ya, letaknya kolbu itu untuk kesadaranmu. Maka disebut sadar Allah. Oke, lanjut. Iya mbak, semua merasa pengen dimiliki, napas ditahan nggak mau, dikeluarin lagi mbak. Ya tadi kan gini bang Waskito. Tadi abang, nggak apa-apa bang ya, saya masuk. Bahwa tadi makna itu cuma makna aja, berarti sesungguhnya bahwa kita itu dikatakan benar-benar mati. Ya. Nah, tapi di situ abang lagi masuk ke diri lagi. Apabila kita masuk ke diri, apalagi ke napas, itu sudah nyatakan kehidupan. Nah, apakah napas itu dinyatakan kehidupan itu? Kan begitu tuh bang. Sedangkan napas itu sifat, ya. Yang ada ini sifat, yang nyata ini sifat. Kata gantinya bahwa aku yang sebenar-benarnya, yang kekal dan powerful, yang tidak terbatas itu bukan dinyatakan sifat. Itu gimana itu analoginya bang? Sifat, itu gimana itu analoginya bang? Coba jelaskan. Makasih. Ya, saya tidak bicara diri saya ya. Ketika saya bicara diri itu semesta. Ya.
semesta ini. Maka sebetulnya nafas itu tidak bertempat, tidak bisa ditempatkan, karena yang kamu rasakan keluar masuk itu pun bagaimana bisa dikatakan bertempat? Wong dia aktif keluar masuk, kan gitu. Artinya ya itu yang dinamakan meliputi. Tidak bertempat itu dinamakan meliputi. Karena apa? Sifatnya Allah tidak perlu diwadain. Karena sifatnya Allah itu unlimited. Nafas, ya, ruh, hayat. Itu semuanya sifatnya Allah. Dan kenali mana sifat, mana tempat. Nah, nyawa itu bukan sifat, nyawa itu tempat. Ya, kolbun itu bukan sifat, kolbun itu tempat. Lauhul mahfud bukan sifat, tapi tempat. Mana yang dinamakan tempat, mana yang dinamakan sifat, mana yang dinamakan wujud tersosok. Nah, jiwa itu bukan sifat, bukan tempat, tapi jiwa itu adalah wujud sosok. Ya, yang disebut diri. Itu jiwa. Maka yang dijadikan imam, ya, yang membaca Yasin, yang berzikir, itu jiwa, bukan dirimu. Maka kenali jiwamu, kenal Rob. Kenapa jiwa ini dekat sama Rob? Kan maknanya di situ tagline-nya ini, ya, temanya ini. Karena jiwa bukan sifat dan juga bukan tempat. Ya. Yang dipanggil itu bukan jiwa, bukan tempat, bukan sifat. Yang dipanggil itu sosok. Ya. Saya sepakat. Yang pelaku jawab. Jadi saya sepakat bahwa sifat itu, maksud abang begini, mungkin sifat itu walaupun di saat ini atau nanti kita berpulang tetap membentuk sifat. Artinya kita menemukan itu, mendapatkan sesuatu disebut atau jannatul na'im atau surga jannah, kan begitu. Bukan di sini sifat ini menjadi Allah atau menjadi aku. Dari sinilah artinya konsep itu tertata bahwa memang Anda dikatakan itu hamba atau makhluk, tapi sesungguhnya dalam pemahaman saja itu ya, sesungguhnya tidak ada, kan begitu Bang. Berarti garis besarnya sifat yang aku ridhoi, berarti sifat amanah, kan. Berarti apabila orang itu beramanah dengan sifat-sifat yang diberikan oleh Allah tadi, berarti dia betul-betul membawa dengan kesifatan itu, bahwa dia menjadi golongan selamat atau mereka kembali ke asal, seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu maksud Allah. Amanah, tablik, fatona, kan gitu ya. 4 sifat itu bukan ditujukan kepadamu. Ya, kalau sifat yang ditunjukkan itu sifatnya Allah, dia pasti amanah, dia pasti tablik, dia pasti fatona, dia pasti sidik, kan gitu ya. Karena sifatnya Allah itu ya ruh, hayat, nafas tadi. Ketiga-tiganya itu ya pasti tablik, amanah, fatona, sidik, bisa dipercaya. Maka kamu tidak bisa mensifati sifat itu, karena bukan punyamu, kan gitu ya. Sifat itu bukan punyamu. Nah, banyak yang salah di sini, makanya zolim. Ngajinya muter-muter, dianggap sifatnya dia. Nah, ini masuk kepada ma'ani. Ya, tablik, amanah, fatona itu masuk pada ma'ani sudah. Kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri. Dan sifat Allah tidak bisa kamu gunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih jawabannya Bang. Artinya dengan logik ada dengan mengasih, artinya sebuah wawasan atau ilmu. Ya makasih Bang ya. Jadi silakan yang lain Bang, silakan yang lain. Kalau mau bertanya, abang pemuja atau nabi, silakan Bang Jamal. Ya. Tapi kasih
yang dikasih ke abang ini yang berbasic aja. Silakan. Ya, Bang Boril ini asli dari mana kalau boleh tahu? Salam kenal ya Bang Boril. Saya Kalimantan, dari Kalimantan. Kok nggak baku tahu? Soalnya Boril lama di sini, Cakman juga lama. Kok nggak baku tahu? Aneh ini. Sesama Momot nggak kenal lagi gimana? Boril Momot, Cakman Momot. Nah, hostnya perlu ditegur ini Nurilahi. Start. Ada pembahasan syahadat Bang tadi. Was. Nah, Jadi begini Mas Bang Waskito ya. Ya. Kami di sini artinya serius dengan adanya Bang Waskito itu tertata tuh. Ya saya sih nggak mau masuk terlalu tinggi ya Bang ya. Saya udah bisa nyelusurin untuk Abang. Abang selalu bisa menjawab pertanyaan saya. Itu menjadi suatu poin dasar bahwa mengatakan Abang selalu terbuka tuh dalam pemikirannya ya. Nah jadi saya oke lah begitu Bang. Tapi kalau orang itu muter-muter saya bantah tuh. Tapi saya terima Abang udah bisa membuka pola pikir saya. Silakan yang lain, Abang Senja juga silakan. Oke. Baik, memang bagus itu tadi. Cara pemaparan, ini Ustadz keren nih. Tentunya begini. Untuk pembahasan yang tentang syahadat tadi tuh, 2 kalimat syahadat. Itu kan awal dari segala sesuatu umat manusia. Dimulai dari Adam. Awal. Apakah Adam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadat doang? Apakah beda antara syahadat dengan 2 kalimat syahadat? Lalu bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW melakukan 2 kalimat syahadat sedangkan dia menyebut dirinya sendiri? Silakan Ustaz. Bicara Adam itu kan kita harus melalui 3 proses. Ada Adam yang awal, ada Adam yang berproses, ada Adam yang dilahirkan. Adam dilahirkan ini ya dirimu ini Adam gitu ya. Adam yang baru kan. Yang asal mula nih. Dipertanyakan Adam yang mana ini? Yang awal mula, sebelum adanya ras-ras. Kalau Adam yang diciptakan di tengah surga orang tua itu kan kita sudah paham tuh. Nah, yang kita tanya ini, yang sebelum adanya ras sebelum ini, apakah ada mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadat atau bagaimana pengucapannya? Ya, syahadat itu kan ashadu itu kan bersaksi kan itu. Berarti ada mengucapkan kalimat yang berupa Arab begitu ya? Ya keberadaan Adam itu saja sudah 2. Kan gitu. Keberadaan Adam itu sudah 2. Jadi bersaksi itu ketika Sahidna tadi itu sudah bersaksi. Sahidna itu ya. Saya menyaksikan gitu. Aku menyaksikan ya, itu sudah bersaksi. Ashadu sahidna. Jadi di sini ketika Adam yang awal tadi, sebetulnya Adam ya 2. Ya. Itu diperkenalkan dengan sebutan Hawa tadi. Bukan itu Ustaz. Bukan masalah perwujudan Adamnya. Pengucapan Adam ini yang asal mula ini, apakah dia dalam bentuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah tidak ada kalimat di situ? Apakah di situ kalimat di situ Arab? Silakan Ustaz. Ya, kalau bicara awal itu kan bicara nur. Ya, bicara apakah ada kalimat? Ya, jadi nggak pakai kalimat asyhadu alla itu. Itu yang saya maksud satu. Diperkenalkan Al-A'raf 172 di situ kan wa asyhadahum alastu birabbikum kan gitu ya. Qalu bala sahidna. Nah, itu syahadatnya sahidna tadi. Artinya bagaimana bentuk sahidna itu kalau dia bukan bentuk kalimat? Silakan Ustaz. Ya itu yang disebut sin ya, huruf sin itu kan gerigi 3. Nah yang pertama itu kan nurullah, yang kedua nur insan, baru yang terakhir nur Muhammad.
Nah, sebetulnya nur antara nur itu kan nurun ala nurin. Di surat An-Nur 35 itu disebutkan nurun ala nurin. Nah, nurun itu nurullah, nurin itu nur insan. Ya masih berupa nur. Kan begini sahihnya itu bukan kalimat. Kan begini sahihnya itu ya. Begitu jawabannya. Iya, berupa nur berarti kan belum bernama. Berarti Timbulnya namanya Nur Muhammad, termasuk Adam. Ya. apakah Adam hanya Timbulnya. menyaksikan nur atau pemilik nurnya sekalian? Adam itu sebelum dinamakan Adam ya nur insan. Nurnya Allah juga. Apakah Kun. pemilik nur ini tidak berwujud? Tidak. Oh, tidak ada Kan wujud. tidak berwujud. Iya. Oh, cuma Tidak berdoa. bernama, tidak berwujud, tidak bersuara, tidak berwarna. Berarti disitulah Atau Laisa kalau- kamitslihi itu. Maksudnya. Ya, di situ Laisa, di situ nur itu. Oke, berarti tidak ada kalimat ya di Adam itu, bukan dua kalimat syahadat ya. Kalau kalimat syahadat pemahaman saya begini, Ustaz, saya begini. Dabing. Silakan. Tidak ada satupun yang mampu menulis itu syahadat apalagi mengucapkan. Kalau kategori syahidna dikasih-kategorikan sebagai nur, itu bagi saya masih kurang pas dudukannya. Masih kurang pas dudukannya di situ kalau berkata tentang syahidna. Karena mahar hidupnya Adam itu adalah syahadat itu. Mahar hidupnya. Tanpa itu, dia tidak bisa. Tanpa Muhammad. Dia tidak akan mungkin bisa diciptakan tuh melalui proses diciptakan. Menjadi ciptaan. Beda dengan dua kalimat syahadat ini. Beda dengan dua kalimat. Kita keluarkanlah di situ. Kita keluarkanlah di situ dengan pemahaman Ustaz sama pemahaman saya tentang dabing Ustaz. Sakit telinga kalau dabing. Sakit telinga kalau dabing. Oke. Jadi, oke. Lanjut. Ternyata lahirlah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat kan sudah mulai nih. Tentunya harus dilakoni oleh Muhammad lebih dulu. Betul nggak Ustaz? Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahas diri dulu nih. Jangan dulu kita bahas diri, yang flat-flat aja dulu. Apakah yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat itu Nabi Muhammad? Silakan Ustaz. Ya, jadi Muhammad itu kita harus pahami begini ya. Sebelum wujud, Muhammad itu ada di alam ruh. Ya, sumber ruh lah. Nah, diskusinya menyatakan laulaka Muhammad kan gitu ya. Ya, benar. Artinya di situ kenapa Nabi menangis? Nah, Muhammad ini belum periode kenabian, belum menjadi nabi kan, masih nur. Nah, kenapa Muhammad menangis? Karena Muhammad ini hakikatnya ngerti siapa Muhammad itu. Oh, berarti ada dua Muhammad ini ya. Muhammad yang nur sama Muhammad yang dilahirkan gitu maksudnya. Tidak ya, sama kan gitu ya. Wujudnya ya Nabi Muhammad itu dari Nur Muhammad juga kan gitu ya. Masalahnya kalau nur ini bisa ke semua wujud. Ya. Untuk saat ini semua wujud, tidak hanya sosok Muhammad yang di Mekah. Keren juga ini Ustaz. Oke. Oke, saya kan bisa irama-nya ini Ustaz nih. Kan pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad yang pernah nampak di tanah Mekah ini yang pertama kali menggunakan dua kalimat syahadat? Kalau memang dia, bagaimana caranya dia melafazkan itu dua kalimat syahadat, sedangkan dirinya sendiri yang diakui. Di dalam diskusi laulaka ya Muhammad, Allah tidak pernah menyebut Nabi. Ya. Allah menyebut Nabi ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya. Tapi ketika dia diskusi laulaka ya Muhammad, tidak ada Nabi. Artinya Muhammad ini tahu dia itu asma.
Asmanya siapa? Asmanya Allah. Hakikatnya Allah juga. Maka ketika ditanya oleh Jibril, hebat mana, hebat mana, hebat mana? Nabi Muhammad menyatakan hebat dia. Ya. Hebat Muhammad dong. Dari alam segitu. Tapi ketika disebut din agama, nah Muhammad tunduk. Kalah kan gitu ya. Kan begini, ada persepsi nih Ustadz, bahwasanya Nabi Muhammad saja melakukan 2 kalimat syahadat. Artinya ada Muhammad lain selain dia. Itu kalimat, gara-gara itu tuh 2 kalimat syahadat, pengertian kebanyakan orang nih. Bahwa Nabi Muhammad sama kita adalah sama. Sama bukan sama berarti betul-betul dia juga bersyahadat, berarti ada figur lain selain dia yang dikatakan Muhammad juga. Karena dia ini yang pernah nampak di tanah Mekah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang paling banyak nih, yang pemahaman gini. Ah, bagaimana menurut Ustadz itu? Silakan. Muhammad itu gelar sebetulnya ya. Sama dengan Ahmad mimba di ismu Ahmad. Sebelum menjadi Muhammad dia Ahmad. Kan gitu. Artinya gelar itu ya bisa disandang semua orang. Ya, bukan nabinya loh ya. Muhammadnya. Muhammad itu sebetulnya gelar. Ya, kalau cuma itu berarti kalau apakah yang pernah nampak tanah Mekah lahir batinnya itu sama dengan apa yang di kitab, apakah berbeda dengan umatnya? Sama dengan dia lahir batinnya atau dia sama dengan umatnya? Sama dengan umatnya. Maka dipanggil kan umati itu tadi. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bersyahadat ya ditujukan kepada Muhammad tadi. Muhammad itu ya Allah juga. Oh, di sini yang bisnya. Di situ kan wa asyhadu anna. Enggak ada kata-kata Kalau saya pandangannya Muhammad Ustaz, aja kan gitu. kalau ada Muhammad kan datang sarung waktu dulu. Oke, mau Muhammad lahiriah maupun lahiriah yang pernah nampak di tanah Mekah bukan lahiriahnya kita, fisiknya kita. Kalau kita kan mampu diserupai, kalau fisiknya kita mampu diserupai oleh siapapun. Oke? Kalau Nabi Muhammad yang secara fisik yang pernah nampak tanah Mekah itu pun baik fisiknya, tidak ada yang mampu menyerupai. Karena tidak ada sampai sekarang itu foto atau lukisannya atau bentuk, bagaimana bentuk wajahnya. Kita harus sepakat di situ, Ustaz. Kalau tidak sepakat berarti saya minta bukti nih. Ada enggak yang mampu melukis itu fisik? Maknanya begini, buktinya ada. Bukti empiriknya ada. Begini. Apa? Coba. Setiap orang yang memimpikan bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Iya. Kalau itu bukan di bumi, Ustaz. Itu di dunia karena mimpi. Di sebentar. Kenapa yang diimpikan itu wajah Rasulullah itu bermacam-macam ya. Ada yang bercahaya, ada yang hitam legam. Nah, artinya kenapa wajah Nabi itu tidak bisa disosokkan? Karena kalian itu juga wajahnya Nabi. Artinya ditunjukkan. Begini. Saya sudah pahami titik tumpuan dari Ustadz ini. Berarti wujud tubuh, wujud jiwa ini yang menyerupai wujud tubuh, itulah wajah Rasul atau Muhammad itu yang ada pada diri, begitu ya? Nah, saya langsung jawab saja karena saya paham. Yang Ustadz Anui, yang saya tanya bukan di situ, yang sumber ruhnya ini. Bukankah Muhammad itu sumber ruh? Sedangkan kita adanya jiwa karena adanya ruh, bukan sumber ruh. Nah, sekarang kalau ruh berwajah tidak? Kalau ruh pasti mengikuti wujud jiwanya atau wujud hambanya, bukan jiwa lagi, wujud hamba. Kalau jiwa berwajah, ya. Kalau ruh tidak berwajah, itu memang tidak bertempat. Nanti terbuka, baru dia bisa menyerupai wujud hamba, bukan lagi wujud jiwa. Ruh itu tidak di dalam, tidak di luar, artinya tidak bertempat. Ya. Kalau ruh Tidak itu bertempat. dia bertempat, sumber ruh yang tidak bertempat. Karena tidak mustahil jiwa ini bisa bertahan. Itu perbedaannya. Nah, mulai ketemu nih. Nah, kalau tidak ada ruh, jiwa tidak bisa melakukan apapun. Kan begitu. Karena adanya ruh. Makna meliputi itu harus bertempat tidak? Meliputi Jadi itu. Dekat tidak bisa disentuh. Betul, sama nafas, sama dengan nafas, dia kan mendekati tubuh. Tidak bisa disentuh.
Nafas kan tidak melekat di tubuh. Kita tidak bertempat, tidak bisa dinamakan di dalam, tidak bisa dinamakan di luar. Untuk saat ini dia ada di dalam karena kita bernafas. Mana bisa napas di dalam? Wong kita itu tiap detik mengembus. Yang keluar Kamu rasakan? bukan oksigen. Yang menyebabkan ini bukan nafasnya, bukan hembusannya, bukan knalpotnya. Bukan knalpotnya yang Napas itu ini loh. Bisa saya tunjuk, tapi ini bukan di dalam, di luar. Napas itu ini, ruh itu ini, kosong itu ini. Oksigen itu, Satu iya itu. oksigen itu, iya Iya. oksigen Tapi itu, bukan Tapi itu ruh. namanya. Ya, dia tidak Kalau bertempat. Karena memang nggak perlu ditempatin. Kalau ditempatin berarti terbatas. Namanya Laisa itu nggak berbatas, artinya nggak bertempat. ya kalau itu pandangan Ustaz ya silakan. Yang Nggak berarti bisa. oksigen. Karena kalau itu yang dihirup, saya semprot baikon, mati Ustaz. Kalau saya semprot pakai karbon, Kata-kata nafas saya semprot pakai tidak karbon, ya. pasti mati orang. Berarti bukan itu. Masa ruh bisa dicemari? Dia itu mutlak suci, tidak mampu dicemari. Kalau udara tercemar dia itu. Jangan pakai logika, saudaraku. Kalau bicara Laisa jangan pakai logika. Tapi benar itu. Izin oh ya. Itu Kita ya. nggak tahu, di dalam ketidaktahuan gitu loh. Biar udara dicemari, udara tetap jadi udara. Dia tetap berbeda dengan hari itu tadi. Gitu. Maksudnya itu begitu. Selalu dubbing ya, ini Ustadz nih. Coba Bang Senja, mohon izin turun dulu coba. Nanti naik lagi. Untuk? Oh udah, oh ya Waskito berarti. Enggak, yang disampaikan Waskito itu betul juga tuh Bang Senja. Jadi biar udara dicemari pun udara tetap udara. O2 itu tidak akan berubah jadi hal lain gitu loh. Cuman dia bercampur, namanya jadi campuran, bukan senyawa. Gitu. Ya, itu tidak masalah pandangan begitu. Kalau kita mampu bergerak karena adanya ruh jiwa ini mampu bergerak. Akhirnya gerakannya itu ada pada tubuhnya kelihatan. Ada jiwa mau bergerak tapi tubuhnya tidak mampu, seperti orang stroke tuh. Tangannya dia mau angkat, jiwanya berkehendak dia mau angkat itu tubuhnya, tidak bisa. Karena tubuhnya tidak mampu, berarti bukan sebuah tubuh, itu adalah jiwa. Ya boleh lah sembarang. Tapi maksudnya disampaikan Yawas kita itu benar juga gitu loh. Ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Ada benarnya. Maksudnya belum fit begitu maksudnya saja. Iya. Berkah selamat jadilah cahaya hidup yang saling Ada Semar Mas. antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi Pakai peci, Ustaz. Pakai peci, Ustaz. Loh, Soalnya di sampingnya Bang Rajo ini ada anunya, kopiannya. Silakan Abang Rajo. Dia sebetulnya dari kemarin kasihan. Melihat Daeng saya ini kasihan. Kasihan saya begini. Kang Waskito menjelaskan tentang Laisa, menampakkan dengan nyata tentang Laisa. Iya. Sementara yang dinampakkan oleh Al-Ustadz Waskito disebut sama senja udara, oksigen. Dia tidak mengatakan udara dan oksigen. Dia menyatakan napas itu Laisa. Maka ketika Laisa dinampakkan, si senja tidak mampu menyaksikan. Lalu dia menyebut udara dan oksigen, maka di situ kesesatan yang nyata. Lucu, saya mau cubit pipinya Bang Rajo. Iya, lucunya. Bang Rajo. Maksud saya begini. Masa itu ruh di bumi mulu? Bagaimana dengan sumbernya di bumi juga? Berarti semuanya di bumi. Ngapain dia kubur-kubur semua di bumi? Nah itu, karena si Daeng masih menyebut di bumi.
Ketika ada yang menyebut Bukankah seluas langit dan bumi? Seluas langit dan bumi. Kalau masih seluas langit dan bumi itu berarti dia masih terbatas. Ya berarti kalau di luar dari bumi itu sudah tidak ada ruh. Itu di situ maksudnya senja itu di situ. Masa cuma di bumi? Nah, Kalau di luar kan bumi dia ada menyatakan ruh. masih di bumi, masih di langit. Kesian amal itu laisa kami selesaiun kalau terbatas cuma di bumi. Yang menyebut bumi itu, yang menyebut Coba yang- Bang Rajo naik pesawat buka itu atau astron apa yang di atas itu buka itu helmnya, kalau tidak mati dia itu. Coba Berarti kau tidak- dengarkan dulu abang. Yang menyebut Laisa itu ada di bumi kan senja sendiri. Oke. Yang menyebut Laisa itu di langit kan sampean yang menyebutnya. Kan tadi Sementara- ditunjuk langsung Bang Rajoku, ditunjuk di luar dari ini ada di bumi itu ruh juga. Sementara Al Ustadz Waskito tidak menyatakan, tidak menyebut di langit dan di bumi, tidak menyebut Sama di aja. darat. Sama aja. Nah, Jadi saya mau tanya, itulah- apakah di luar dari Itulah bumi ketika ada dia juga? ketika dia menarasikan dan menampakkan, menjelaskan, lalu kau namai, itu yang dimaksud dengan kesesatan yang nyata. Mengapa saya katakan mengenai kesesatan yang nyata? Maunya saya cium tangannya ini Bang Rajo menunjukkan Ketika dia tersebut namanya, kau sebut langit, kau sebut bumi, maka itu sudah bernama. Bang Rajo, Tuh. Bang Rajo, saya paparkan sedikit Bang Rajo. Kalau ruh itu di luar dari kita ini, dia tidak menempati ada di bumi ini, dia bebas kemana-mana dan tidak kemana-mana dari persepsi yang ada di bumi ini. Saya mau kasih contoh, kalau dia ada di luar angkasa, itu ruh, berarti saya ini masih bisa hidup di atas nih. Nggak perlu pakai helm. Nggak perlu pakai oksigen saya ini, karena ruh ada di atas. Error nggak itu logika? Tadi Dari Iya faktanya. sih, masuk akal sih. senja ini Masuk bukan, akal. ini pendengarannya. Ini bagus nggak pendengarannya, Dai? Kalau pendengarannya kurang bagus, saya ada kupingnya banyak gitu loh. Tadi Kang Waskito mengatakan, Lucu Bang Rajo, nah saya suka ngomong sama Bang Rajo. Waskito mengatakan tidak di luar, tidak di dalam. Oke, enggak di luar di dalam berarti dia keluar masuk susah amat. Tidak di luar, tidak di dalam. Artinya dia berbentuk nafas toh untuk sementara ini dikatakan setelah tidak ada nafas dia menjadi di luar nih yang terbang-terbang nih memenuhi bumi, langit dan bumi. Lalu kalau memang dia ada di luar semuanya, anggap di angkasa lagi. Saya simpan di angkasa lagi tuh ruh. Kenapa mesti saya itu astronot nggak pakai helm? Kalau memang ada ruh, berarti dia mampu bernafas dong juga. Tadi dia mengatakan tidak di luar, tidak di dalam. Kok kamu masih mengatakan di luar, dia di atas gimana sih? Tadi ditunjuk langsung Bang Rajo. Kalau mau wujudnya itu ada di situ. Dan sekarang dia di dalam karena ada di pada tubuhnya Bang Rajo juga. Dia keluar masuk tuh. Dan sekarang berupa nafas. Dia menunjuk Si senja dia Bang Rajo. menunjukkan itu karena dia menerangkan, bukan menunjuk kepada